Dari segi supplier kita sudah melibatkan kurang lebih 61.857 supplier dengan rincian koperasi berjumlah 7.098, BUMDes 806, BUMDesma 82, UMKM ini paling besar 26.899 dan supplier lain bentuk perorangan 26.703 dan juga sudah ada koperasi desa Merah Putih yang menjadi supplier SPPG sebanyak 199 dan diharapkan tahun ini kontribusi koperasi desa Merah Putih akan terus meningkat. Selanjutnya, jika kita lihat SPPG yang ada, ini bentuk bangunannya memang bervariasi mulai dari bangunan baru, ini sekarang mulai mayoritas karena sudah melebihi 5.203 yang bangun baru dan saya kira masih banyak bangunan-bangunan yang dalam proses verifikasi dan itu bangunan baru. Yang berubah dari rumah tinggal itu 4.911, ada yang berasal dari rumah toko 2.816, dari rumah kantor 381, dari gudang 1.686, dari rumah makan ini juga lumayan besar 1.244, ada yang hotel juga berubah menjadi SPPG 131, ada yang kantor 327, sarana olahraga mayoritas ini adalah bekas lapangan futsal 462, ada juga showroom motor dan mobil yang berubah jadi SPPG sebanyak 92, lainnya sedang kita data lebih detail. Selanjutnya, nah terkait dengan keamanan pangan, Ibu Bapak sekalian, kita bisa lihat, ini mohon maaf kita gabungkan dua grafik dengan skala yang sebetulnya kurang representatif karena harusnya skalanya yang garis merah dengan garis kuning lebih kecil, tetapi ini hanya untuk menunjukkan bagaimana tren yang terjadi dengan total jumlah penerima manfaat. Garis merah adalah kejadian gangguan pencernaan atau kejadian menonjol yang bukan disebabkan oleh MBG, kemudian garis kuning yang disebabkan oleh MBG, dan kemudian bar biru itu adalah jumlah SPPG yang bertambah setiap bulannya. Jadi kita bisa lihat bahwa puncak kejadian keamanan pangan terjadi pada bulan Oktober dengan 85 kejadian dan alhamdulillah bisa menurun di 40 kejadian di November dan menyisakan kejadian di Desember 2025 12 kejadian. Dan di Januari sudah terdapat 10 kejadian meskipun kami targetkan 0 kejadian, tapi masih saja ada pelanggaran-pelanggaran SOP yang terjadi dan kita lihat bahwa kasus kejadian menurun menurut kami dan dengan peningkatan jumlah SPPG yang lebih signifikan, kasus kejadian yang menurun untuk menunjukkan bahwa aspek perbaikan penerapan SOP keamanan pangan terjadi sangat signifikan dan kami upayakan terus membaik dan kita bisa tunjukkan juga dengan jumlah SPPG yang sudah SLHS itu mencakup 32% dan sedang dikejar agar bisa terus meningkat berjumlah 6.150 SPPG. Dan tahun 2026 ini kita selain ada SLHS juga kita akan melakukan akreditasi dan sertifikasi. Selanjutnya. Nah kemudian terkait dengan SDM Badan Gizi Nasional, seperti diketahui Badan Gizi Nasional adalah badan baru yang berdiri pada tanggal 15 Agustus tahun 2024 dan 19 Agustus tahun 2024 saya masih sendirian. Sekarang di kantor pusat saja sudah ada 615 tenaga kerja dan kita tahun ini akan membangun kantor regional setara eselon 2 di setiap provinsi di 38 provinsi. Kemudian kita juga akan membangun KPPG sebanyak 338 tidak di seluruh kabupaten tapi di setiap kabupaten yang memiliki SPPG lebih dari 50. Sehingga jumlahnya ada 338 dan alhamdulillah sudah dilantik, sudah terbentuk 20 KPPG sehingga pada tahun ini
kita targetkan masih akan membangun 338 atau menempatkan orang 338 sebagai kepala KPPG di 38 kantor perwakilan. Nah, kemudian jumlah SDM yang sudah terlibat di SPG sekarang sudah ada 73.207 orang, terdiri dari 32.712 kepala SPPG, dan kemudian 20.310 orang akuntan, dan 20.185 orang ahli gizi, serta relawan yang sudah terlibat di seluruh Indonesia mencakup 825.936, dan mayoritas merupakan warga lokal di sekitar SPPG, dan mayoritas juga adalah kaum perempuan. Selanjutnya. Nah, kemudian ini barangkali yang perlu dijelaskan kepada Ibu Bapak sekalian terkait dengan status kepegawaian Badan Gizi Nasional untuk 3 komponen pegawai Badan Gizi Nasional di setiap SPG. Jadi kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 sebanyak 2.080 yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025, dan kemudian pada tahap 2 kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000, di mana yang 31.250 itu khusus, itu adalah seluruh kepala SPPG yang dididik melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, dan kita buka untuk umum 750, di mana kemudian diisi oleh akuntan sebanyak 375, dan tenaga gizi 375, dan mereka sudah melakukan pendaftaran, kemudian tes dengan komputer assist test, dan kemudian mereka sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPK, sehingga diperkirakan mereka akan menjadi PPK mulai tanggal 1 Februari 2026. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPK tahap 3 dan 4, dan kita akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460. Dan kemudian kami perlu laporkan terkait dengan anggaran Badan Gizi Nasional yang terserap pada tahun 2025, di mana program pemenuhan gizi nasional itu pagunya 59.557.399 miliar 85.000 rupiah, itu terserap 99,5% sebelum pagu adanya anggaran biaya tambahan, sementara untuk dukungan manajemen penyerapan 45,9%. Dan kemudian di akhir tahun kita mendapatkan anggaran biaya tambahan sehingga penyerapan kita menjadi 81,6, dan ada dukungan manajemen yang tidak bisa kita serap karena yang kita ajukan terkait dengan optimalisasi baru dikeluarkan izinnya pada tanggal 30 oleh Kementerian Keuangan, sehingga kita tidak punya banyak waktu untuk mengeksekusi anggaran tersebut. Tapi alhamdulillah Badan Gizi mendapatkan 2 program, yang satu adalah program optimalisasi meskipun tidak optimal, dan kemudian juga anggaran biaya tambahan yang menyelamatkan bantuan pemerintah di saat-saat terakhir, karena pada saat seminggu terakhir di bulan Desember itu kita kekurangan anggaran untuk program makan bergizinya, dan kami eksekusi dengan anggaran biaya tambahan. Untuk tahun 2026, pagu anggaran kita sudah tercatat 268 triliun, di mana 95,4%-nya adalah untuk program pemenuhan gizi nasional, dan untuk MBG-nya senilai 248 triliun, dan kemudian ada non-MBG 7,457 triliun, termasuk di situ ada program untuk penyediaan dan penyaluran 1 triliun, anggaran sistem dan tata kelola 145 miliar, anggaran promosi, edukasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat
ini 338 miliar, dan juga anggaran pemantauan dan pengawasan sebanyak 801 miliar, yang 700 miliarnya kita akan kelolakan tipe 2 ke BPOM. Nah, kemudian dukungan manajemen ini mencakup 12 triliun, tetapi kemudian 4,9 triliun akan masuk ke dalam RO khusus yang bisa kita cairkan kalau kita mendapat direktif presiden. Jadi ada blok anggaran yang 4,9 triliun dan kita bisa gunakan kalau kita sudah bisa minta persetujuan kepada presiden lewat ratas. Selanjutnya. Nah, kemudian kami perlu sampaikan terkait dengan kebijakan penutupan portal permanen. Kami perlu sampaikan bahwa SPPG yang sudah operasional mencakup 21.102 SPPG dan ada potensi penambahan data terverifikasi dalam sistem kami yang masih tercatat 14.145, sehingga total seluruh mitra yang terdaftar di dalam portal mitra itu ada 35.247. Pada target pembentukan SPPG kita hanya 28.000 SPPG untuk aglomerasi. Dan langkah BGN dalam menyikapi jumlah yang sedang terverifikasi 14.145 ini diantaranya adalah kita melakukan pengecekan detail ulang di lapangan apakah SPPG yang atau calon mitra yang terdaftar itu betul melakukan kegiatan atau tidak. Kemudian yang kedua, kita melakukan rollback data usulan yang tidak valid dan atau tidak aktif lebih dari 60 hari. Dan kemudian ketiga, kita melakukan pengecekan secara detail jumlah penerima manfaat yang belum menerima MBG berkoordinasi dengan stakeholder. Dan ini penting sekali karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa banyak pesantren yang tidak terdata di Kementerian Agama. Dan itu adalah penerima manfaat. Kemudian juga banyak anak-anak balita termasuk ibu hamil menyusui yang belum terdata dalam sistem kenegaraan. Seperti misalnya anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri itu tidak punya NIK, sehingga kita harus data ulang ke setiap RT-RT untuk memastikan bahwa mereka akan mendapatkan makan bergizi, termasuk juga anak putus sekolah di usia antara 0 sampai 18 tahun. Jadi kalaupun mereka nanti putus sekolah, sebagian mungkin akan masuk di dalam sekolah rakyat, sebagian yang belum masuk ke sekolah rakyat kita akan kumpulkan di satu tempat untuk mendapatkan program makan bergizi. Kemudian terkait dengan koordinasi dengan lintas kementerian lembaga, kami sudah mendapatkan Perpres nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi, dan di sini sudah ada seperti matrik dan sudah dikeluar juga Kepres terkait dengan tim koordinasi penyelenggaraan program makan bergizi, di mana ketua tim koordinatornya adalah Bapak Menko Pangan, kemudian ketua hariannya adalah Wakil Kepala Badan Bu Nani Esdeang, dan di situ kemudian dijelaskan terkait dengan tugas pokok fungsi tanggung jawab, di mana perencanaan dilakukan oleh BGN dan Bappenas, pelaksanaan oleh BGN, tetapi jaminan keamanan dan mutu pangan dilakukan selain oleh BGN juga oleh Kemenko Pangan, oleh BPOM, oleh Kemenkes dan juga Bappenas. Standar gizi ditentukan oleh BGN dan Kementerian Kesehatan. Kemudian standar halal ditentukan juga oleh BGN dan BPJPH, dan pengembangan kapasitas SPG dilakukan oleh BGN, dan tentu ada kementerian lain, next slide, yang juga memiliki peran di dalam program makan bergizi, diantaranya pasokan bahan baku pangan dilakukan oleh Kemenko Pangan, Bappenas, KKP, Kementan, Kemendag, kemudian pendanaan dan pengadaan oleh Kemenq dan LKPP, manajemen risiko oleh BGN dan Bappenas, manajemen ASN oleh Kementerian Pan-RB dan BKN, pengelolaan data dan sistem informasi oleh BGN, Kemendukbangga, BUMN swasta, Komdigi dan BPS, infrastruktur pendukung didukung oleh Kementerian PU, Kementerian Dikdasmen dan juga Kementerian Agama.
keterlibatan pemerintah daerah, kita bekerja sama erat dengan Kementerian Dalam Negeri dan seluruh Pemda, di mana seluruh Pemda sekarang sudah memiliki Satgas MBG baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota.